Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, pemirsa, Bapak Ibu hadirin sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Palembang Bersyariah. Berjumpa lagi dengan kami pada malam hari ini. Insyaallah kita akan membahas satu topik yang sedang hangat ya. Satu topik yang dengan topik ini bisa menjadi salah satu bentuk kepedulian kita pada saudara kita, yakni saudara kita yang ada di Rempang Galang, Kepulauan Riau. Mungkin kita semua pemirsa yang menonton acara ini telah mendapatkan berbagai info, kemudian sudah mendengar bagaimana kabar terbaru dari saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Pada malam hari ini saya tidak sendiri. Kebetulan kami kedatangan para narasumber yang luar biasa pada malam hari ini akan membersamai kita, yang akan mengupas tuntas bagaimana sebetulnya yang terjadi dan akan seperti apa dan bagaimana solusinya nanti dengan saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Kami sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ustadz Mahmud Jamhur. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Ya, telah hadir di tengah kita Ustadz Mahmud Jamhur. Beliau pengasuh ya, pengasuh Majelis Islam Kapa di Sumatera Selatan. Kemudian kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau dari Jakarta langsung. Kebetulan pada malam hari ini beliau menyempatkan waktunya. Ada Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustadz ya. Ya, beliau dari Direktur Pamong Institute ya, Ustaz ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, kita buka dulu diskusi kita pada malam ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya langsung bertanya Ustaz, karena ini sesuatu yang sangat menarik dan memang ini sesuatu yang membuat kita tuh geram Ustaz. Ya, kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Rempang ini, kalau kita bisa lihat bagaimana mereka itu seakan-akan menuntut hak bagaimana sebagai seorang warga negara. Ya. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih Ustaz? Fakta yang terjadi gitu kan mengenai kebijakan dari pemerintah yang katanya ingin membangun Eco City Ustaz ya, di Rempang Galang, yang seharusnya kalau kita secara informasi yang kita dapat di awal, seharusnya ketika ada pembangunan yang sifatnya memajukan suatu tempat, itu harusnya senang masyarakat. Tapi ini malah mereka itu seakan-akan tidak mau bahwasanya lahan mereka akan diambil, dan bahkan ini ada statement dari Pak Luhut itu bahkan mau di bulldozer Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Iya. Ustaz Wahyudi. Jadi ini para pemirsa Palembang Bersyariah. Ya. Memang kalau kita lihat ini bentuk kebijakan dari pemerintahan Rezim Jokowi yang menurut saya dari, karena sebenarnya kebijakan itu mengacu kepada amanat konstitusi. Nah, tujuan bernegara itu untuk melindungi rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, kemudian mensejahterakan. Nah, kita bisa ukur dari situ apakah kebijakan mereka ini yang dikeluarkan memang menggusur rakyat, memindahkan itu apa dia dimulai atau bukan? Ya. Apakah dia akan mensejahterakan atau bukan? Apakah mensejahterakan atau bukan? Ini yang harusnya diukurnya di situ. Yang pertama kita cek juga warga Rempang itu betul-betul warga negara Indonesia bukan? Ya. Kalau mereka warga negara Indonesia, maka mereka punya hak untuk dilindungi secara konstitusional. Kalau mereka sebagai warga Indonesia, maka kewajiban dari pemerintah untuk memberikan perlindungan, bukan penggusuran. Jadi ini perlu juga di garis bawah ini kerangka berpikir yang harus mendasar. Karena kalau dia tidak menjalankan amanat konstitusi, berarti dia mengkhianati amanat itu. Amanatnya sudah melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan. Tapi kalau menggusur, ini susah. Kalau tadi dibilang apakah dengan pembangunan itu akan berdampak pada penggusuran? Tergantung. Kalau pembangunannya itu apalagi ada di dalam Eco City,
ya semestinya dia ramah lingkungan, ramah terhadap rakyat, ramah terhadap budaya yang ada. Bahkan kalau kita lihat kan kampung tua itu sudah ditetapkan sebagai kampung tua sebagai budaya di eh, Rempang itu oleh wali kota Batam waktu itu. Jadi harus dipahami bahwa itu sebenarnya kalau di daerah lain namanya cagar budaya nantinya. Begitu ditetapkan sebagai kota tua, dia harusnya dilindungi. Bahkan kalau di Jakarta itu kita lihat banyak gedung-gedung masuk cagar budaya itu boleh orang itu menyewa menggunakan tapi tidak boleh merubah sama sekali, apalagi menggusur. Nah, itu posisinya. Jadi kalau betul-betul yang ada di Rempang itu warga negara Indonesia, maka mereka punya hak untuk di situ dan esnya di situ. Kedua, dalam catatan ketika hak itu dijalankan, maka kewajiban orang yang menjalankan siapa? Pemerintah untuk menjalankan hak mereka terlindungi. Tapi Ustadz begini, pemerintah ini mempunyai alasan bahwasanya pembangunan Eco City itu tidak lain tidak bukan untuk pendapatan nasional. Nah, apakah memang seperti demikian Ustadz pendapatan nasional yang dimaksud? Tapi kalau kita lihat juga artinya ada investasi di situ, investasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan untuk masyarakat. Tapi dalam hal ini justru terkesan ketika masyarakat pun menolak, mereka masih ingin menjalankan proyek ini. Ini ada apa Ustadz? Ini kan seperti memaksa. Apakah dalam tanda kutip memang rakyat yang dipentingkan atau justru mungkin yang lain atau bisa oligarki kah itu Ustaz? Ya, jadi kalau udah bicara investasi itu bicara uang yang masuk. Akhirnya memang pemerintah dihadapkan pada pilihan. Mau berpihak kepada rakyat atau mau berpihak kepada investasi. Nah, tadi memang harus kembali kepada fungsi pemerintahan yang baik. Kalau pemerintahan yang baik ya harusnya berpihak kepada rakyat. Mau berapapun investor bawa uang, mestinya dia membelain rakyatnya. Nah, kan bisa diatur. Anda mau investasi di sini, Anda mau investasi di sini, ada rakyatnya. Anda cari lahan lain. Di antara pulau-pulau dari Republik ini berapa banyak pulau yang masih bisa dipakai. Kalau memang niatnya tidak mengganggu rakyat atau ingin mensejahterakan. Jadi memang kalau saya lihat ini ada persoalan bukan hanya kebijakan yang tidak ada unsur keserakahan. Keserakahan ingin merampas tanah milik orang. Tapi ini tidak boleh terjadi di era negara yang sudah merdeka, bukan daerah penjajahan. Kalau penjajah saja mungkin bisa merampas-rampas. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah itu kan Belanda itu tidak sampai merampas tanah penduduk. Dia bikin kebun sendiri, nanti penduduk yang dipekerjakan. Jadi tidak sampai menggusur-gusur gitu. Kalau kita belum catatan sejarah Belanda itu kan praktis yang diambil itu tanah perkebunan. Nah ini kalau dia mau mengambil lahan, dia cari tanah kosong loh. Kenapa sudahlah ada penduduk, ada kampungnya, ada 16 kampung tua, itu yang mau digusur, ada apa? Dan kita khawatir kalau mereka digusur, lalu diisi siapa? Nah itu persoalan. Makanya banyak juga publik yang menduga karena investornya dari Cina, ya kemungkinan masuk juga dari sana tenaga-tenaga kerja seperti investasi-investasi yang lain. Nah ini yang mungkin dikhawatirkan dari kebaikan rakyat kita. Baik Ustadz, mungkin sebelum Ustadz Mahmud tadi mungkin satu lagi ke Ustadz Wahyudi. Ini menarik ini pemirsa sekalian. Artinya di sini kita melihat ada kezaliman ya Ustadz. Kezaliman dari penguasa, pemerintah dalam hal ini, dan memang terkesan mau cepat ini Ustadz. Bahkan saya baca di berita itu tanggal 28 besok itu harus kosong, gitu, harus dikosongkan. Ini kan. Maka kalau kita lihat ini betul-betul walaupun rakyat dalam kategori menolak, ini seperti terkesan harus tetap jalan gitu proyek ini. Nah ini Ustadz saya ingin bertanya satu lagi terkait kebijakan yang zalim ini, gitu kan. Tadi kalau kita juga lihat dari Menteri ATR sendiri tadi si Hadi Cahyanto itu pernah mengatakan luas tanah Rempang itu sekitar 16.500 hektar. Artinya kalaupun mau dibangun Eco City tadi, ya kan? Artinya di situ katanya kalau saya baca itu mereka ingin membangun pabrik kaca terbesar gitu kan. Nah, apakah tidak hanya cukup dengan mungkin diceritakan itu berapa hektar saja untuk kebutuhan pabrik atau tadi mengapa harus semua Rempang gitu yang harus diambil?
Ya memang kalau kita lihat tadi saya bilang ada salah satu persoalan serius. Pertama, pemerintah tidak begitu terbuka menjelaskan kepada publik sehingga terjadi banyak pertanyaan. Kalau pernyataan yang mengatakan bahwa Shinji itu kategorinya punya perusahaan yang besar, mungkin akan membuat yang terbesar. Misalnya kan kalau di Google dicari oleh para netizen itu kan hanya sekitar 120-an hektar saja kan yang dibutuhkan. Nah kalau ini kenapa sampai menggusur 15.000 hektar. belasan ribu hektar? Ini kan berarti tidak logis. Iya. Apakah yang di sana mau dipindah di sini semua? Kan tidak logis itu. Apakah dengan investasi yang sebesar itu? Jadi memang banyak pertanyaan. Ketika tidak bisa dijelaskan secara logis itu, timbulkan juga jadi publik bertanya-tanya, kenapa bisa senang itu? Apalagi kalau kita lihat dalam konteks memberi tenggat waktu dan mau apapun mau dilakukan, mau digusur segala macam. Nah, menurut saya ini juga tindakan yang arogan. Kalau negara ini negara hukum, mestinya ada sengketa itu diselesaikan lewat proses hukum. Ya. Kalau ada permasalahan hukum, tidak boleh digusur atau dieksekusi dulu sebelum ada putusan pengadilan, sebelum ada ketetapan. Ini kan tidak ada cerita rakyat masih dulu dia paksa menggunakan intimidasi, bahkan bukan hanya tindakan juga verbal itu keluar dengan ancaman-ancaman bulldozer lah, ada ancaman yang mau meeting lah. Gitu. Ini tidak layak keluar dari mulut seorang pejabat maupun sebagai penanggung jawab pemerintahan. Sebagai orang yang harusnya melindungi rakyatnya malah mau meeting itu tidak tepat. Harusnya menjaga, melindungi malah mau bulldozer. Nah itu menurut saya itu keterlaluan. Jadi rakyat menilai akhirnya pemerintahan rejim Jokowi ini bengis dan sadis gitu ya, terhadap rakyatnya sendiri, tetapi dia ramah kepada rakyat negara lain yang mau membawa investasi. Ya. Tapi kita akhirnya begitu penilaian publik. Betul, Ustaz. Baik, artinya kita bisa melihat dari sisi bahwasanya memang ini ada sesuatu yang pemerintah tuh lebih mengedepankan itu, Ustaz. Artinya investasi, kemudian bukan rakyat sebenarnya yang jadi kepentingan itu, tapi justru yang dipentingkan itu adalah para oligarki. Nah ini menarik, saya ke Ustaz Mahmud dulu, Ustaz Wahyudi. Ya, Ustaz Mahmud, ini menarik ketika kita berbicara tentang kezoliman gitu, Ustaz ya. Seakan-akan ini tidak ada cara yang lainkah gitu kata. Tidak ada cara yang lainkah bagaimana sendiri dalam Islam, Ustaz, dalam Islam bagaimana bahkan dikatakan Ustaz Wahyudi itu seorang pemimpin itu kan seharusnya lebih mengedepankan mengurusi rakyat, kemudian melayani rakyat. Nah, bagaimana dengan Islam, Ustaz, ketika berbicara tentang kasus Rempang ini? Ya, baik ya. Jadi, pertama kalau kita lihat di nas ya, di ayat Al-Quran, di hadis-hadis, kewajiban pemimpin itu memang justru dia itu harus memberi lahan kepada rakyat. Itu gratis, Ustaz? Gratis, nggak tugas. Nggak sebenarnya langsung dari kalau rakyat yang nggak punya lahan dikasih lahan, ya. Lalu kemudian kalau rakyat itu menempati satu tempat, lalu dia mengelolanya, mengurusnya, namanya ihya'u ardil mawat ya, menghidupkan tanah mati, maka itu menjadi haknya. Nah dalam kasus Rempang ini kan sudah didiami sejak tahun 1800, kan? Artinya sebelum NKRI ada, sebelum Indonesia ada, mereka sudah ada gitu, Ustaz. Dituduh bahwa itu mereka penduduk liar, nggak punya sertifikat. Memang dia nggak punya, tapi kakeknya kan punya. Ya kan? Nah, jadi tugas negara itu memberi lahan, bukan mengambil lahan, ya kan? Nah, kisah yang menarik itu adalah ketika Amr bin As ya. Amr bin As kan gubernur hebat ya di Mesir. Dia itu menaklukkan Mesir, perkasa. Kemudian dia ingin bangun masjid. Coba ini kita bayangkan ya. Kepentingannya bukan untuk kepentingan investor, ya kan? Ini untuk kepentingan negara, masyarakat banyak gitu ya. Nah, tapi di lahan itu ada satu tempat, satu gubuk Yahudi. Nah, Yahudinya bertahan, nggak mau. Nah, tapi kan Amr bin As tahu hukum ya, tahu hukum syariat, dia nggak semena-mena menggusur. Yahudi ini ngadu ke Khalifah, ya Umar bin Khattab di Madinah. Jadi dari Mesir dia pergi gitu ya, jauh sendirian, bertemu Umar bin Khattab. Ya singkat cerita, nah kata Umar bin Khattab, nih kasihkan ke gubernurku Amr bin As, kasihnya tulang, digores pakai pedang. Bingunglah Yahudi ini, mau jauh-jauh dari Mesir kok dikasih tulang digores. Terus dia pulang ke Mesir dikasihkan. Begitu menerima, Amr bin As gemetar, takut gitu ya. Heranlah Yahudi.
Ini gubernur, kenapa Anda takut begini? Tahu nggak kamu apa makna ini? Wahai Amr bin As, kalau engkau jujur, adil, maka engkau akan mendapatkan keberkahan jadi pemimpin. Tapi kalau engkau tidak adil, maka yang akan meluruskannya adalah pedang. Dan nasibmu akan seperti tulang ini. Nah, takutlah Amr bin As. Dan tidak jadi dibangun masjid. Lalu kemudian tidak diganggu gugat lagi. Nah, begitulah. Dan memang istimewanya pada saat itu Yahudi itu bahkan kemudian masuk Islam. Masya Allah. Dan kemudian tanah itu dia kasihkan sukarela. Akhirnya jadi juga masjidnya kan. Tapi kita lihat di situ, kita perhatikan bahwa begitulah perlindungan Islam, gitu kan. Ini kira-kira rindu nggak kita dengan model yang seperti ini? Ya kan, dan tugas pemimpin itu memang dia harus melindungi, gitu kan, Melayani. caplok, gitu ya, seperti itu. Ya. Baik Ustaz. Ya, ini menarik. Artinya berbeda 180 derajat ya, Ustaz, antara tadi penyampaian Ustaz Wahyudi dengan Ustaz Mahmud terkait tadi disampaikan di awal bahwasanya pemimpin di rezim Jokowi seakan-akan maruk Ustaz. Jadi betul-betul ini bagaikan sesuatu yang harus cepat diselesaikan karena memang tadi ya ada kepentingan yang dituju dan itu bukan untuk rakyat ternyata. Dan berbeda dengan Islam, ternyata memang dalam Islam justru lahan itu diberi oleh negara Ustaz ya, diberi negara. Nah bagaimana kalau kita lihat ini kan artinya ketika masyarakat Rempang itu punya lahan kemudian dirampas oleh negara itu Ya. kalau kita lihat hukumnya seperti apa Ustaz dalam Islam? Apakah ada gitu? Ya, sengketa seperti ini bisa saja terjadi ya. Nah di dalam Islam itu Islam mengatur bagaimana menyelesaikan sengketa. Misalnya nih ada kejadian pemimpin itu entah dia khalifah, entah gubernur, entah dia amil ya bupati. Kalau dia menzalimi rakyat, maka rakyat mengadu ke mahkamah mazalim. Nah disitulah kemudian ditegakkan keadilan. Jadi rakyat itu punya positioning dia berhadapan dengan penguasa itu ya. Gitu. Jadi akan diselesaikan di situ gitu ya. Nah, cuma kan kalau kita lihat sekarang ya tentu ya seperti tadi ya, seperti Ungguk merindukan bulan apa iya karena bisa ketemu keadilan ya. Bagaimana rakyat yang tak bersenjata menghadapi gabungan dari 4 kekuatan tentara, 1000 prajurit ya dengan 40 mobil perang gitu ya. Ini memang gila ya. Iya. Nah, kalau bahasa lebih sopannya nggak waras gitu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi kezoliman, nah lembaga yang menyelesaikannya dalam Islam itu namanya Mahkamah Mazalim. Di situ kalau misalnya pemimpinnya salah, ya pemimpinnya akan dihukum, dipecat gitu ya, diberhentikan. Gitu. Ya Ustaz. Baik. Artinya kalau kita lihat juga ternyata terkait kewenangan ini betul-betul sangat berpengaruh besar kepada masyarakat Ustaz. Nah, saya ke Ustaz Wahyudi dulu nih. Ustaz, terkait kewenangan Ustaz. Jadi kalau kita lihat pemimpin itu betul-betul punya kewenangan, tetapi kewenangannya untuk siapa dan atas dasar apa digunakan gitu Ustaz. Nah, berbicara kewenangan ini sebenarnya siapa sih yang betul-betul mempunyai wewenang yang bertanggung jawab gitu Ustaz terkait apa yang terjadi di Rempang ini. Dan memang kalau kita lihat rakyat di satu sisi menuntut kami sudah lama gitu Ustaz ya. Kami sudah lama tinggal di sini, bahkan nenek moyang kami sebelum Indonesia ini ada, kata Ustaz Mahmud itu sudah ada di sini gitu kan. Nah, tapi di satu sisi pemerintah tadi mereka atas nama konstitusi mereka juga berdalih bahwasanya dalam undang agraria seperti saya negara punya hak atas tanah Indonesia ini gitu Ustaz. Nah, mungkin wewenangnya siapa yang bisa memutuskan apa harus melalui pengadilan atau harus seperti apa Ustaz? Ya, jadi di dalam konteks hukum pertanahan Belanda sendiri sebagai penjajah itu mengakui ada hak wilayah yang dihargai, dilindungi. Jadi kalau orang sudah lama tinggal di situ dia nggak perlu ditanya lagi punya surat atau tidak. Ya pasti tidak ada suratnya. Belanda itu datang kemudian mengambil tempat dibikin klaim bahwa itu milik dia. Itu model-model penjajah. Nah, negara tadi memang kalau hadir penjajah Belanda aja mengakui hak wilayah. Masa kita pemerintah yang republik yang zaman kemerdekaan mau tidak menghargai rakyatnya sendiri?
Jadi kalau menurut saya ini ada persoalan serius paradigmanya. Nah, kenapa bisa terjadi penggusuran atau mengklaim bahwa rakyat itu tidak punya legalitas? Justru harusnya negara memberikan legalitas itu, Iya. gitu, dengan hak rakyat itu. Dalam kampanye pemilu 2019 yang lalu itu beredar video bagaimana Pak Jokowi kampanye di sana dan mempertanyakan kepada audiens, setuju nggak dikasih sertifikat kampung tua itu, kan pada setuju dan dijanjikan tidak lama, hanya 3 bulan jadi. Nah, itu yang harusnya ditagih. Itu pernyataan dari seorang calon presiden yang sudah menjadi presiden. Nah, udah 2 periode kan. Nah, intinya itu harus disampaikan janjinya di mana. Hati-hati tuh janji kalau tidak dipenuhi di waktu menjabat, dia setelah tidak menjabat juga tetap janjinya nggak terlunasi. Bahkan ketika tidak menjabat kemudian mati pun belum terlunasi, itu tetap akan dituntut. Jadi bayangkan kalau dituntut oleh masyarakat. Nah, menurut saya begini. Jadi kalau dalam konteks penjajah saya masih menghargai hak wilayah, kenapa Republik ini tidak bisa menghargai? Dan ada kewajiban, bahkan sudah dijanjikan ingin memberikan legalitas. Nah, justru yang keluar bukan legalitas. Jadi kalau saya lihat persoalan sini, persoalan utama yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini bukan rakyat. Rakyat itu diam-diam dari dulu aman di situ. Iya. Betul. Kebijakan presiden mengeluarkan sebagai proyek strategis nasional itu juga masalah. Dengan kebijakan itu kemudian dia memerintahkan untuk pengosongan karena mau dipakai investasi. Itulah yang menimbulkan konflik. Dan konflik itu semakin runyam karena kepala negara tidak memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Justru melakukan penugasan untuk mengosongkan. Kan harusnya tidak terjadi tuh. Karena kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini presiden memerintahkan mengosongkan, bahkan ngasih tenggat waktu, meminta aparatnya, bahkan dalam suatu rapat disampaikan yang beredar di media itu jelas bahwa Kapolda, Kapolres yang tidak mampu mengamankan kebijakan ini nanti minggir yang lain. Nah, itu membuat aparat di daerah itu tidak punya pilihan, Ustaz. Tidak punya pilihan kecuali berhadapan dengan rakyatnya. Betul. Gitu. Karena perintah atasan. Jadi kalau kita urut-urut, ini yang menjadi persoalan utama apakah rakyat, apakah aparat di daerah, aparat atau pemimpinnya. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau kita urut sumber masalahnya di pemimpinnya. Yeah. Mengeluarkan kebijakan yang membuat masalah. Kalau tidak ada kebijakan itu, semestinya masyarakat Rempang itu dalam hal ini masih damai, aman, bisa melaut, bisa bersekolah, dan hari ini mereka semua terancam. Dalam kondisi hidup yang bahkan nyaman. Apakah bisa terkategori terancam terus ya, Ustaz? Ya, kalau tadi dibilang menggunakan verbal yang sudah sangat sarkastis, bisa jadi kebijakan itu dijalankan. Karena negara punya semua perangkatnya. Ini yang saya bilang, pemimpin itu satu kali membuat kebijakan bisa membuat dampak yang besar kepada masyarakat. Yeah. Tapi itu kalau berbuatnya kebaikan bisa juga berpahala besar. Tapi kalau berbuat kezaliman besar juga efeknya. Nah, semestinya pemerintah itu yang menggunakan untuk pelindungan. Tapi kalau dia memaksakan, banyak perangkat yang bisa dipakai. Yang kita khawatirkan, ini kalau saya mengkhawatirkan, dalam formulasi kebijakan, akan muncul kebijakan berikutnya. Misalnya, akses pelayanan publik ditutup, atau dihentikan, atau diputus. Wah, itu bisa terjadi, Ustaz? Nah, bisa terjadi. Jadi, masyarakat Rempang yang tidak mau digusur, masih bertahan situ. Oke lah, kalau mau di bulldozer mungkin dunia internasional akan mengecam. Akses dulu. Pelayanan publik diputus, sumber air, sumber listrik semua diputus, jalur pengiriman bahan makanan diputus. Siapa saja yang mau masuk di situ di scanning, harus lapor ke pihak aparat, tidak bisa masuk memberikan bantuan. Bahkan mungkin kalau memberikan bantuan bisa ditangkap kemudian diinterogasi. Kan sudah terjadi itu. Artinya, Ustaz, ini terbayang dalam benak saya, kalau seperti itu artinya mereka masyarakat Rempang tuh mau nggak mau harus keluar gitu. Iya, karena yang dihadapi kan pemimpin atas nama kekuasaan yang tidak atas nama hukum lagi. Jadi dengan kekuasaan itu digunakan untuk melakukan tindakan yang saya bilang lari kepada kezaliman. Nah, kalau udah itu dilakukan, kalau dia ada unsur ketamakan lagi atau kerakusan, itu lebih zalim lagi. Yeah. Makanya dalam satu tulisan saya membuat di Rempang itu kezaliman yang berlipat ganda. Dilipat digandakan lagi dari awal kebijakan saja, akhirnya dia membuat
membuat Membuat. aparat susah mendapatkan pilihan, harus menghadapi rakyatnya. Akhirnya kalimat verbal juga akhirnya kezalim, akan menggusur, akan memiting, akan membulldozer, itu kezaliman berikutnya. Nanti terakhir itu kezaliman tadi itu saya bilang. Kalau mereka bertahan, mungkin akan berlipat-lipat lagi bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Sebagian Mungkin sudah jalankan. dibeli sekarang. Itu namanya kalau menurut saya politik DVD itu. Ya. Jadi sebagian yang bisa diadu, yang bisa ditarik, yang bisa dibujuk. Kabarnya salah satu kepala suku di situ sudah menerima. Salah, gitu kan? Iya. Tadi saya bilang banyak sekali opsi yang dilakukan. Kenapa? Pemerintah itu punya kewenangan, punya kekuasaan, punya uang, punya macam-macam, punya alat, punya perangkat, punya macam-macam. Sehingga pasti bisa digunakan. Termasuk menurut saya ada aparat intelijen juga bisa digunakan untuk memantau dan segala macam. Bukankah ini Pak Jokowi selama ini gembar-gembar bahwa dia punya data hasil intelijen, macam-macam hasil dipamerkan di depan publik, itu menurut saya memang keterlaluan lah. Ini nasibnya seperti nasib saudara kita di Palestina, terus Di tanah sendiri. Di tanah sendiri. Dan tadi saya bilang bukan hanya terusir itu, dia dihimpit, diberikan tindakan zalim berlipat-lipat. Nah, kalau saya bilang kan tadi kemungkinan nanti akan akses pelayanan publik jadi putus. Orang mau masuk ke sana harus izin, punya pas atau diperiksa habis-habisan. Kita tidak bisa masuk sembarangan. Orang mau ngirim makanan juga susah. Orang mau berikan bantuan. Akhirnya kalau dalam situasi begitu, masyarakatnya akan terbelah. Pilihannya apa? Kalau mau bertahan tidak ada makanan disuplai, terbatas sekali. Akhirnya ibu dan anak-anak akan dikeluarkan dari situ. Misalnya kita pasti berpikir, ini nggak ada sumber makanan, kasihan anak-anak. Akhirnya unsur kasihan gitu sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Pasti dia kirim anaknya ke numpang di rumah saudara yang lain atau di kerabat yang lain, kan di luar Rempang. Artinya skenario ini seperti seakan-akan secara tidak langsung memaksa mereka keluar, terus itu seakan-akan Rempang itu menjadi kosong gitu tadi. Ya, bukan sendiri. Kan dari banyak kemudian dicabutin satu-satu, diadu, yang diperiksa segala macam, kan makin berkurang nih. Ada yang dibujuk bisa keluar juga gitu. Makin berkurang. Nah, penekasan dengan diminimnya akses pelayanan publik baik makanan, listrik, pendidikan, air tuh akhirnya kan orang tidak punya pilihan, harus diungsikan sebagian yang anak-anak, ibu-ibu. Kalau yang bertahan orang-orang yang laki-laki yang mungkin survive, itu kan jumlahnya tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi itu kan nanti akan ada program yang lain lagi. Nah, saya pikir ini kalau dijalankan terus yang pasti rakyat yang dirugikan. Jadi memang karena dengan kekuasaan, kewenangan itu akhirnya apapun bisa dikerjakan. Cuma yang perlu kita ingatkan, mungkin sekarang mereka bisa juga akhirnya mengosongkan kelak. Tapi ini catatan buruk, terjadi pelanggaran HAM. Saya pikir dunia internasional harus memantau ini. Karena yang saya prediksi tadi bisa saja dilakukan. Oleh karena saya berharap dengan gambaran tadi, mata dunia melihat bahwa betul nggak akan dilakukan seperti itu. Memutus akses listrik, memutus akses minuman, memutus akses makanan. Itu betul nggak? Kalau dilakukan sudah pelanggaran HAM. Itu harus dipantau. Saya berharap pernyataan ini bisa menjadi perhatian dunia. Mungkin juga perhatian warga Melayu yang lain ya, termasuk rakyat Indonesia yang lain, memberikan empati lah. Kalau perlu berbondong-bondong mengirim makanan ke sana untuk saudara-saudara kita. Sehingga harusnya masyarakat tidak berhadapan dengan aparat pemerintah. Harusnya aparat pemerintah melindungi. Ini sekarang yang terjadi persoalan mereka ini berhadapan dengan aparatnya sendiri. Padahal aparatnya sendiri kan bangsanya sendiri, bukan bangsa penjajah. Kalau mungkin Belanda yang masuk seperti itu mungkin masih terbayang karena penjajah. Ini yang datang ini ada namanya mirip-mirip dengan saudara-saudara kita yang lain. Seragamnya juga mirip seragam tentara kita, polisinya seragamnya mirip polisi kita. Kenapa perilakunya seperti bukan mereka gitu, marah-marah. Baik, Ustadz, ini semakin menarik ya, pemirsa Palembang Bersyariah. Nah, ini saya ke Ustadz Wahyudi lagi. Ini Ustadz, bagaimana kalau kita lihat sikap kita sebagai saudara, bagian dari saudara kita yang di Rempang, atau bahkan masyarakat Rempang sendiri untuk menyikapi ini ke depan seperti apa gitu, Ustadz. Karena memang kalau mendengar penjelasan Ustadz Wahyudi tadi, ini betul-betul akan terus berlangsung gitu, Ustadz. Ya. Jadi masyarakat Rempang harus sabar, berlipat-lipat kesabaran. Dan jangan lupa kalau mereka ngadu tetap harus
sampaikan suaranya untuk menuntut keadilan kepada penguasa sekarang, disampaikan saja. Tapi jangan lupa adukan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta segala. Jadi yang memegang nyawa-nyawa mereka ini kan Allah. Jadi adukanlah itu kezaliman-kezaliman yang, tapi harus dengan bersabar sehingga tidak melakukan tindakan yang anarkis yang justru mudah sekali untuk digunakan oleh aparat untuk menangkap mereka ataupun mempersoalkan. Jadi saya katakan bahwa bertahanlah, memang menjaga hak milik, harta, kehormatan ini bagian dari kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi dengan cara yang baik dan penuh kesabaran. Tapi tidak boleh diam dan juga harus melakukan langkah-langkah yang lebih serius untuk melakukan perlawanannya untuk mempertahankan haknya. Tetapi jangan lupa adukan juga pada Sang Pencipta semesta alam ini. Adukan dan doa bagi orang-orang yang zalim itu kan makbul. Ya? Makbul ya? Tanpa Mungkin, hijab. Mungkin ini sekaligus saya ingatkan juga kepada para pemimpin kita, para penguasa yang sedang berkuasa, punya kewenangan, jangan sewenang-wenang. Karena dengan sewenang-wenang itu kezaliman yang datang bukan keadilan. Yeah. Dengan kezaliman itu maka azab akan dekat. Jadi boleh jadi dia berkuasa, tapi kan tidak lama. Yeah. Jangan sampai tidak lama itu justru kehidupannya akan sulit. Mungkin menuju kematiannya pun tidak mudah. Apalagi sebentar lagi akan berakhir, Ustaz. Ya. Kuasanya. Ya, tadi bilang, Karena mau nggak mau, nggak boleh tidak berbeda. dia katakan habis. Iya. Tapi di ujungnya itu kan bisa jadi bukan hanya kenyamanan, Yeah. kesulitan hidup yang lebih sulit. Mungkin terhimpit, kehinaan segala macam. Bahkan mungkin menuju kematiannya pun tidak mudah. Betapa banyak para pemimpin dan orang-orang yang berbuat zalim itu ujung menuju kematiannya tidak mudah. Mau mati aja susah gitu bahasanya. Tidak mudah, tersiksa dulu luar biasa. Entah sakit-sakitan, uangnya yang untuk dikumpul-kumpul habis untuk berobat, dia pun nggak menikmati hidup. Ujung kematiannya tidak mudah. Yang berbahaya ketika pengadilan akhirat. Nah itu yang akan berat. Oleh karena saya berharap sebelum terlambat segeralah bertobat, jangan sampai sebelum tobat sudah dipiting oleh malaikat atau Berdosa duluan oleh bencana dan seterusnya. Nah ini menurut saya ini nasihat dari kami sebagai wujud kasih sayang, bukan benci. Saya tidak ada kebencian sekali sama mereka. Justru kasih sayang kita supaya jangan melanjutkan kezaliman itu. Bentuk kasih sayang kepada orang zalim itu minta untuk berhenti melakukan kezaliman. Dan itulah wujud kasih sayang kita supaya berhenti melakukan kezaliman. Kembalikan hak rakyat itu, kembalikan hak rakyat Rempang. Biarkan mereka hidup sebagaimana mereka sudah hidup sebelumnya tanpa kita ganggu. Yeah. Kalau mau cari uang atau investasi, carikan tempat yang tidak mengganggu. Atau kalaupun mau di sana juga, cari lokasi yang tidak menggusur mereka. Mudah itu. Yeah. Kenapa harus beradu dengan rakyat sendiri? Justru baik hati dengan rakyat yang lain, rakyat negara lain atau rakyat dari luar. Saya pikir ini catatan penting buat para pemimpin yang punya kewenangan, pemimpin yang punya kekuasaan dalam dan akan berakhir. Sekarang gunakan sebaik-baiknya untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum yang adil, yaitu hukum yang berasal dari sejak. Ya. Baik Ustaz, ini Ustaz Mahmud, menarik apa yang kata Ustaz Wahyudi, bahwasanya kezaliman itu tidak hanya cukup dengan kesabaran, artinya kita harus tetap melakukan perlawanan, dalam tanda kutip perlawanan yang sifatnya tidak anarkis, tidak mengarah kepada hal-hal yang bersifat akan merugikan gitu Ustaz. Nah ini seperti apa Ustaz? Artinya terhadap kezaliman itu memang kita tidak bisa bersabar gitu Ustaz. Tidak cukup bersabar. Ya, jadi bersabar itu atas musibah yang di luar kemampuan kita. Ya. Tapi kalau ini bukan musibah, ini sesuatu yang ini dalam kendali kita, dalam arti kita masih bisa menyampaikan penolakan, ya. Jadi bagi saudara kita yang di Rempang, ya, yaitu harus terus menyampaikan, dan jangan sekali-sekali ini menerima tawaran, ya. Ini yang saya baca di media, ada satu kepala suku yang udah terima, nggak tahu berapa dan apakah sudah dibayar, apakah masih sekedar janji-janji. Yang kayak gitu jangan sama sekali. Seharusnya ya kita doakanlah mudah-mudahan mereka kokoh, ya. Jadi sekitar 17.000 penduduk itu mudah-mudahan mereka kokoh. Nah yang kedua, kita yang menyaksikan kezaliman ini, nah kita juga bersabarnya itu bukan berarti
nerimo. Nah ini yang kita sayangkan di masyarakat kita ini ya, karena baik hati ya, jadi berprasangka baik aja kepada pemerintah gitu. Padahal pemerintah ini zolimnya, nauzubillah. Nah ini tidak tepat gitu. Ya, berbaik sangka pada kezoliman, kepada kemungkaran itu adalah kemungkaran itu sendiri, gitu kan? Jadi ini tergolongnya membiarkan kemungkaran. Padahal kan Rasulullah sudah menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, falyamsati fabi lisanihi, fa illam yastati fabi qalbi. Jadi Rasulullah mengajarkan kalau ada kezoliman itu, maka kata Rasulullah, ya rubah dia, ya kan? Yughayyir, ya kan? Rubah, ya, dengan tangan. Nah, rubah dengan tangan itu ya dengan kekuasaan. Nah, bagi yang sekarang sedang berkuasa, ya rubah yang sudah ditandatangani itu akan jadi Eco City. Nah, itu udah jangan dilanjutkan. Ya, tutuplah program itu. Nah, ini gimana? Udah dibayar segala macam. Nah, ini sekali lagi masalahnya beriman apa enggak nih kan? Yeah. Dan dia menjaga rakyat atau menjaga rakyat orang lain. Ini kan problem. Jadi, itu masih bisa dihentikan. Ya kan? Sebelum malaikat yang memitingnya kan gitu. Nah, bagi kita nih yang jauh dari Rempang, ya, semua kita Muslim di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang tahu masalah ini, doakan agar Allah lindungi saudara kita di sana, agar Allah gerakkan pemimpin-pemimpin ini tidak melanjutkan kezaliman, kan? Dan Allah munculkan pemimpin-pemimpin yang soleh, yang pemimpin itu mau melindungi rakyatnya dan menerapkan hukum Allah gitu ya. Nah, maka kita itu dengan jempol kita, ya kita harus berisik di sosmed ini. Ya kan? Dan kan sudah banyak terbukti berisik di sosmed membuat kezaliman itu bisa ditahan. Ya. Jadi yang mereka di sana berdoa betul ya. Doanya tidak doa biasa ya, tapi doa yang berlipat-lipat ya, minta kepada Allah. Kemudian menunjukkan penolakan, jangan sama sekali menerima penawaran. Nah, lalu bagi kita juga mendoakan, nah dan kita juga menyuarakan, ya termasuk seperti ini, ya kan? Jadi nanti teman-teman share sebanyak-banyaknya, ya. Bahkan mungkin TikTok sendiri ya, atau apa lah ya, penyampaian sendiri, penolakan, karena nanti kita akan ditanya oleh Allah, ya kan? Ketika nanti di pengadilan akhirat, Allah akan tanya masalah ini. Kalian tahu urusan saudara kalian, tapi kalian tidak peduli. Bahkan Nabi mengatakan, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang waktu subuhnya, waktu paginya, dia tidak peduli pada kaum muslimin lain, maka kata Nabi, laisa minhum. Dia tidak layak disebut muslim. Na'udzubillah. Nabi mengingatkan orang-orang yang sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji sudah, ya kan? Tapi nggak peduli. Nah, bahkan tadi ya, saya nemu banyak di sosmed itu yang berbaik sangka, udah serahkanlah itu kan, yang pemimpin itu kan orang-orang hebat, pakar-pakar. Nah, maksudnya misalnya, kalau itu benar, ya, kalau mereka itu hebat, kalau mereka itu pakar dalam mengurus masyarakat, nggak mungkin saudara muslim kita yang di sana itu nangis-nangis. Yeah. Ya, nggak mungkin mereka terusir. Coba kita saksikan di videonya ya. Barang dikeluarin dari rumah ya. Kulkas atau apanya berantakan begitu. Terus mereka, kami mau kemana? Kami mau tidur di mana? Anak-anak sekolah disemprot pakai gas air mata. Itu ya orang nggak waras gitu ya. Alhamdulillah misalnya. Nah, makanya kita harus berisik nih. Harus sampaikan. Jangan diam saja. Nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Ya. Jadi kita juga yang sudah sholat, zakat, puasa, haji, bahkan sudah berdakwah, tapi kita diam saja. Atas urusan ini nanti ya kita akan ditanya oleh Allah. Nah, oleh karenanya, mari kita suarakan. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Pemirsa, Palembang Bersyariah yang dicapai Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi kita telah mendengar banyak ya apa yang telah disampaikan oleh baik itu Ustaz Mahmud, Ustaz Wahyudi Al-Maroki terkait bagaimana seharusnya, dan bahkan kita ini punya andil gitu, punya andil, setidaknya kita peduli Ustaz ya, kita peduli dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Rempang, sehingga mereka
dalam arti tidak sendirian. Karena memang ini bagian dari penderitaan kita semua. Dan memang kita akan dihisab, Ustaz ya. Kalau kita tidak peduli. Sebagaimana tadi hadis yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Nah, mungkin terakhir saya minta closing statement dari kedua pemateri kita. Mungkin dari Ustaz Wahyudi dulu. Ya, saya di Rempang sabar dan terus berikhtiar lawan kezaliman. Jangan diam saja. Terus melawan dan pertahankan harta, darah, dan kehormatan yang ada. Itu memang bagian dari pembelaan, dan kalaupun terjadi korban itu bagian dari syahid. Jadi kalau sudah membela harta kita, darah kita, kehormatan kita, kalaupun itu kita harus jadi korban, tapi jangan memulai duluan. Nah, mulai duluan itu berarti menyerah. Karena bertahan, membela. Kedua, memang kepada para pemimpin kita, segeralah mengintrospeksi diri, merenung kenapa rakyat bisa sampai seperti itu melakukan perlawanan, tidak suka kepada kebijakannya. Itu harus direnungkan kembali. Apakah kebijakan salah? Apakah dia lebih pro kepada rakyat kita sendiri atau kepada rakyat negara lain? Itu harus juga segera koreksi. Dan kalau salah, segera mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada rakyat. Karena kesalahan dengan rakyat itu hanya bisa selesai dengan minta maaf kepada rakyat. Kesalahan kepada Allah dalam membuat kebijakan, berdosa, minta ampun kepada Allah. Bagi kita yang di luar itu semua, baik bukan penguasa maupun rakyat, tentu tidak boleh diam. Kita gugurkan kewajiban kita untuk tidak diam. Sampaikan sesuatu yang memang kita lihat terjadi kezaliman, maka kita tidak bisa mengubah dengan tangan, tapi kita bisa dengan lisan kita, maka kita sampaikan ini. Tidak boleh terjadi, dua-dua pihak dinasihati, terutama penguasa. Oleh karenanya, saya juga dalam konteks ini minimal kita menggugurkan kewajiban kita untuk tidak diam. Dan semoga ini di akhirat menjadi hujah kita, bahwa kita tidak membiarkan kezaliman yang terjadi di Rempang. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian orang-orang yang menggugurkan kewajiban untuk tidak mendiamkan suatu kezaliman. Baik, terima kasih Ustaz Mahmud. Baik ya, jadi saudaraku di Rempang dan Indonesia, juga di seluruh dunia yang memantau kita. Kita ini sekarang berada pada masa yang memang sudah diprediksi oleh Nabi. Jadi Nabi mengatakan kalian akan dipimpin oleh tumatakunu mulkan jabarian atau jabriyatan. Kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang jabriyatan itu zolim, otoriter, membunuh rakyatnya sendiri dan tidak peduli dengan syariat Islam. Jangankan mau menerapkan, peduli pun tidak, bahkan memusuhi. Nah, inilah sekarang yang terjadi. Kritik itu dianggap dianggap mau memberontak. Kan? Dianggap radikal, dianggap teroris, macam-macam. Ya, nah ini memang Nabi udah prediksi. Nah, jadi kita ngerti posisinya kan. Nah, tapi bukan berarti karena Nabi udah prediksi, sudah kita ikut-ikutan aja lah zolim. Atau kita ya sudah kita nerimo saja. Ini kan sudah diprediksi Nabi. Ya tidak begitu sikap, ya kan? Justru kita jangan ikutan zolim dan kita harus meluruskan kezaliman. Nah, di hadis ini, rangkaian hadis yang diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, ada kabar gembira nih di ujung. Rumah takunu khilafatan, rasulatan ada akan kembali lagi nanti masa kalian itu dipimpin seperti dipimpin oleh khulafaur rasyidin. Nah, khulafaur rasyidin itu pemimpin yang memimpin dengan syariat Allah semuanya lengkap, ya kan? Dan itulah terwujud keadilan, kesejahteraan, kemakmuran. Bayangkan Umar bin Khattab itu memimpin, ya, beliau itu menggaji guru TPA 15 dinar per bulan. Kalau sekarang tuh 15 dinar, 1 dinar itu 4 juta seperempat ya. Jadi gaji guru itu 60 juta. Masya Allah. Ya kan? Ini guru di sini berapa? Guru honor. Guru honor lagi ya. 3 bulan sekali. Bayangkan ya. Jadi memang akan terwujud kesejahteraan. Bahkan pada masa Harun al-Rasyid ya, di puncak kejayaan Abbasiyah itu, beliau itu menggaji tentara, polisi, dan ulama itu 60 dinar. 60 dinar itu berarti 4 kali lipat dibandingkan masa Umar bin Khattab. Alias 1/4 miliar untuk gaji 3 kelompok ini, tentara, polisi, dan ulama. Dan kalau ulama itu mengarang kitab, kitabnya ditimbang seberat emas dan diganti dengan emas. Jadi memang kalau kita ini menerapkan hukum Allah syariat Islam secara kafah, maka akan terwujud keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan yang paling penting adalah mudah masuk surga. Ya, nah itulah masa yang kata Nabi,
seperti masa Khulafaur Rasyidin. Hidup aman, damai, sejahtera, adil, makmur, dan masuk surga mudah. Kalau sekarang nih, hidup lasaro, sengsara, keadilan tidak ada, terpuruk di mana-mana, terjajah, dan susah Masuk surga. Oleh karenanya, untuk poin yang terakhir ini, mari kita bersemangat untuk menyampaikan Islam, ya kan? Mengajak kawan-kawan semua, saudara kita semua, untuk mau diatur dengan syariat Islam. Dan insya Allah itu akan menjadi solusi nanti, ya. Para penjahat-penjahat lingkungan, para penyerobot penggusur ini nanti akan di bulldozer ya, gitu, oleh penegak hukum yang benar gitu ya. Atau sekarang gitu. Nah, marilah kita bersemangat ya untuk terus menyuarakan Islam sehingga nanti semuanya sadar dan Allah berikan pertolongan. Baik, pemirsa Palembang Bersyariah, luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini. Kita sudah sama-sama mengupas ya bagaimana kita bersikap gitu kan, dan bagaimana harapan kita tentu apa yang tengah dialami ya Ustaz oleh saudara-saudara kita yang ada di Rempang, mudah-mudahan segera menemukan solusi. Tentu solusi yang kita harapkan adalah solusi yang tidak bersifat sementara gitu kan, tapi solusi yang betul-betul membawa kebaikan bagi kita, bagi khususnya bagi saudara kita yang ada di Rempang, dan tentu solusi bagi kita seluruh masyarakat Indonesia seperti itu. Baik, mungkin karena waktu yang membatasi kita, pembahasan kita sebenarnya sangat menarik ini Ustaz. Tapi mungkin di lain kesempatan, insya Allah kita akan kembali berjumpa membahas tema-tema yang menarik lainnya. Saya terima kasih dulu kepada kedua pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. Syukran jazakumullah khairan katsiran, Mahmud, Yudi, atas waktu yang telah diberikan dan ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Dan kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kami selaku host dan kru yang bertugas pada malam hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.